Bagian 1, kenapa hidup kamu stagnan? Karena fokusnya salah. Oke, dengarkan baik-baik. Banyak anak muda merasa hidupnya mentok, stuck, jalan di tempat. Walaupun setiap awal tahun bikin resolusi seabrak, setiap bulan bikin target baru, setiap malam bilang, besok gue berubah, tapi paginya lupa semua. Ini bukan karena kamu kurang niat, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu kurang privilege. Masalah utamanya sederhana. Kamu fokus ke hal yang salah. Kebanyakan dari kita cuma fokus ke hasil. Pengennya hasil besar, cepat, kelihatan keren. Pingin badan six pack, pingin nilai bagus, pingin jadi produktif, pingin sukses di usia muda. Semua itu nggak salah. Yang salah adalah kamu cuma fokus ke hasil, tapi nggak pernah mikirin kebiasaan kecil yang bikin hasil itu mungkin terjadi. Contohnya gini, kamu mau rajin baca, tapi buku aja nggak pernah dibuka. Kamu mau hidup sehat, tapi air putih kalah sama es kopi susu brown sugar ukuran jumbo. Kamu mau bangun pagi, tapi jam tidurmu fleksibel kayak promo ojek online. Kamu mau produktif, tapi HP selalu ada di tangan kayak organ vital. Hasil itu cuma ujungnya. Yang bikin kamu sampai ke sana adalah kebiasaan harianmu. Bukan yang kamu lakukan setahun sekali ketika lagi termotivasi. Tapi yang kamu lakukan tiap hari, bahkan pas kamu lagi males, bosen, atau nggak mood. Masalahnya, anak muda sering kebalik pola pikirnya. Pikirnya, kalau aku dapat hasil besar, aku akan berubah. Padahal, kenyataannya, kalau kamu berubah sedikit setiap hari, hasil besarnya datang sendiri. Itu sebabnya kamu nggak bisa cuma mengandalkan motivasi. Motivasi itu kayak sinyal internet. Kadang kuat, kadang hilang pas lagi butuh-butuhnya. Yang bisa kamu andalkan adalah sistem dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa drama. Kamu nggak gagal karena kamu nggak mampu. Kamu gagal karena kamu mengandalkan momen, bukan rutinitas. Kamu nunggu semangat datang, padahal seharusnya kamu jalan dulu baru semangatnya nyusul. Dan di sini, konsep paling penting muncul. Hasil itu datang dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu datang dari identitas. Bukan soal apa yang kamu mau capai, tapi soal siapa kamu. Jadi orang seperti apa yang kamu lagi-lagi usahakan. Lanjut ke bagian 2. Bagian 2. Identitas dulu, kebiasaan kemudian, hasil belakangan. Oke, sekarang kita bahas hal yang sering bikin anak muda gagal upgrade diri. Kamu mau hasil baru, tapi masih pakai identitas lama kayak HP yang belum diupdate bertahun-tahun. Kamu mau hidup berubah, tapi mental software kamu masih versi 1.0. Contohnya gini, kamu mau rajin olahraga, tapi dalam hati masih ngomong, aku itu anak rumahan, sport aku cuma pindah posisi tidur. Kamu mau rajin baca, tapi otak kamu masih meyakinkan diri. Gue baca caption aja kadang capek. Kamu mau produktif, tapi identitasmu masih. Aku tuh tipe yang ngerjain pas udah mepet deadline. Banget. Gimana mau berubah kalau ceritanya aja masih nyinyir gitu? Otak itu polos banget. Apapun yang kamu bilang ke diri sendiri, dia anggap fakta. Kamu bilang, aku pemalas. Otak langsung jawab, siap bos, mari kita malaskan hari ini. Kamu bilang, aku gampang bosen. Otak bilang, sip, berarti fokus cuma 7 detik, sisanya mikirin es kopi. Makanya, sebelum ngotot pengen kebiasaan baru, kamu harus update identitas dulu. Kayak game, kamu nggak bisa masuk level berikutnya kalau masih pilih karakter lama yang skillnya cupu. Mulai dari kalimat kecil. Aku ini tipe orang yang gerak, bukan cuma wacana. Aku tuh pembaca 1 halaman per hari, tapi konsisten. Aku adalah calon orang sehat, meski kadang masih jatuh ke gorengan. Aku tipe orang yang usaha dulu, nyerah nanti aja kalau udah bener-bener capek. Jangan nunggu bukti dulu baru percaya. Justru, kamu percaya dulu, baru bukti muncul.
Kayak gini prosesnya. Identitas, kamu coba kebiasaan kecil kasih bukti, bukti bikin identitas makin kuat. Contoh, hari ini baca 1 halaman, otak bilang, oh bisa juga ternyata. Besok jadi 2 halaman, otak bilang, wah ini mah calon kutu buku. Seminggu kemudian, kamu sudah pede bawa buku kemana-mana kayak estetika anak kafe. Kebiasaan kuat itu bukan soal heroik. Kebiasaan kuat itu soal nyicil bukti setiap hari. Dan semuanya dimulai dari 1 kalimat sederhana tapi powerful. Aku adalah tipe orang yang... Kalimat itu kayak tombol upgrade di game. Sekali kamu pencet, sisanya tinggal main pelan-pelan tapi pasti. Lanjut ke bagian 3. Bagian 3. Cara bikin kebiasaan baru itu gampang. Bikin jelas, bikin menarik, bikin mudah, bikin nagih. Sekarang kita bahas bagian paling penting. Gimana caranya bikin kebiasaan baru yang nggak cuma bertahan sehari doang. Kayak niat diet hari Senin, tapi bubar pas lihat promo minuman boba. Kunci bikin kebiasaan itu simple. Bikin semuanya gampang. Kamu bukannya nggak bisa berubah. Kamu cuma terlalu sering nyusahin diri sendiri. Ada 4 trik utama. Pertama, bikin kebiasaan itu kelihatan jelas. Kalau kamu mau minum air lebih banyak, tapi botol minum kamu disimpan di laci terdalam yang cuma dibuka pas nyari charger hilang, ya susah. Taruh botol minum di meja. Taruh buku di tempat tidur. Taruh sepatu olahraga di dekat pintu. Intinya, bikin kebiasaan itu nongol di mata seperti mantan yang tiba-tiba update story pas kamu udah move on. Kedua, bikin kebiasaan itu menarik. Kamu nggak bakal konsisten kalau kegiatan itu hambar, kayak tugas kelompok yang anggota lainnya cuma numpang nama. Mau jogging? Bikin playlist yang cuma boleh kamu dengerin waktu jogging. Mau belajar? Pakai pulpen baru, highlighter estetik, atau bikin vibes kamar kayak perpustakaan Hogwarts. Pokoknya, kasih pemanis biar kegiatan itu nggak terasa kayak hukuman. Ketiga, bikin jadi mudah. Ini yang paling fatal. Anak muda suka mulai terlalu ekstrim. Mau olahraga, langsung target 1 jam. Mau baca, langsung pengen 30 halaman. Padahal tubuhmu kaget, otakmu kaget, jiwamu depresi. Mulai kecil banget. Lari 3 menit juga boleh. Baca 1 halaman. Meditasi 30 detik. Pokoknya bikin gampang sampai kamu nggak punya alasan buat nolak. Keempat, bikin nagih alias memuaskan. Manusia itu bergerak karena dopamin. Kalau kamu kasih reward kecil, otakmu bakal senang, lalu balik lagi. Misalnya, centang checklist, pakai habit tracker, pasang stiker tiap selesai 1 tugas, atau kasih diri sendiri waktu chill setelah selesai kegiatan kecil. Yang penting, rasakan kepuasan mini tiap kali kamu berhasil. Ingat, kebiasaan itu bukan uji nyali. Semakin gampang, semakin kamu mau ngulang. Semakin kamu ulang, semakin kuat nempel. Dan kebiasaan yang nempel itu yang ngubah hidup. Lanjut ke bagian 4. Bagian 4. Cara ngancurin kebiasaan buruk. Bikin gak kelihatan, gak menarik, ribet, dan gak enak. Sekarang, kita bahas hal yang lebih gelap. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu kayak mantan toksik. Dia nempel banget, susah dilepas, tapi kalau diterusin, hidup kamu rusak pelan-pelan. Dan parahnya, kebiasaan buruk itu gampang banget muncul. Scroll HP, gampang. Nunda tugas, gampang. Jajan random, gampang banget. Begadang nggak jelas, gampang banget. Makanya, cara ngancurin kebiasaan buruk bukan pakai motivasi tingkat dewa, tapi pakai trik kebalikannya dari kebiasaan baik. Pertama, bikin kebiasaan buruk itu tidak terlihat. Mau ngurangin ngemil, sembunyiin snack di tempat yang harus kamu panjat dulu, kayak mau ambil harta karun. Mau berhenti scroll gosip, hapus aplikasi yang bikin kamu kecanduan. Kalau pemicunya hilang, dorongan melakukan hal buruk juga turun. Kedua, bikin tidak menarik. Otak kamu suka sesuatu karena ada iming-iming reward. Kalau kamu mau ngerem, kamu harus bikin kebiasaan buruk terlihat membosankan atau nyebelin. Misal, kamu lagi pengen jajan, tapi tempel notes di dompet. Uang kamu habis bukan karena miskin, tapi karena jajan random. Langsung down setengah level. Ketiga, bikin susah. Setiap hal yang sulit dilakukan, jarang kita ulang. Misal, kalau kamu terlalu sering main HP sebelum tidur,
taruh charger di luar kamar. Kalau kamu boros order makanan online, hapus metode pembayaran. Biar tiap mau check out, kamu harus masukin nomor kartu lagi kayak ujian nasional. Keempat, bikin nggak enak, alias ada konsekuensinya. Ini bukan menghukum diri secara brutal, tapi ngasih kecewa kecil biar otak belajar. Misalnya, kalau kamu melanggar aturan sendiri, kamu harus transfer 20.000 ke teman yang suka pamer. Dijamin, kamu jadi lebih disiplin, karena tidak ada yang mau membiayai orang menyebalkan. Ingat, kebiasaan buruk itu tumbuh karena dia mudah, cepat, dan enak. Kalau kamu bikin dia ribet, jelek, dan gak memuaskan, kebiasaan buruk itu bakal mati sendiri pelan-pelan. Bukan karena kamu tiba-tiba jadi suci, tapi karena kamu pinter ngatur lingkungan. Lanjut ke bagian 5. Bagian 5. Kenapa kamu selalu ngegas di awal lalu tumbang di tengah? Karena kamu sok kuat. Sekarang kita bahas penyakit umum anak muda. Semangat tiba-tiba meledak kayak kembang api, tapi besoknya padam kayak lilin, kena kipas angin. Fenomena ini sering terjadi di awal tahun, awal bulan, awal minggu, atau bahkan awal hari. Niatnya gede, rencananya muluk, tapi realisasinya cuma bertahan 2 hari. Kenapa bisa begitu? Karena kamu suka mulai perubahan dengan ambisi kebesaran hati, bukan keberdayaan tubuhmu. Bahasa gampangnya, sok kuat. Contoh klasik, pingin sehat, langsung beli sepatu mahal, jogging 45 menit, pulang ngos-ngosan kayak habis dikejar anjing. Besoknya menyerah. Pingin produktif, bikin jadwal belajar 3 jam nonstop, padahal fokus 5 menit aja udah ngelantur kepikiran, ayam geprek enak juga ya. Pingin rajin baca, langsung target 30 halaman, padahal 3 halaman pertama aja udah baca ulang karena ngelamun. Kamu lupa kalau tubuhmu dan otakmu bukan robot. Perubahan itu harus disetting pelan-pelan. Mulai kecil itu bukan tanda lemah, tapi tanda cerdas. Jangan salah, memulai kecil itu seni. Lari 3 menit, wajar. Baca 1 halaman, valid. Nabung 5.000, lumayan. Latihan 5 push-up, itu pun kalau kuat. Yang penting kamu bisa ulang besok, lusa, minggu depan. Karena kebiasaan itu bukan soal heroik di hari pertama, tapi soal bertahan hidup di hari ke-30. Coba lihat orang yang berhasil. Mereka bukan yang mulai paling heboh. Mereka adalah orang-orang yang sabar, yang tiap hari melakukan hal kecil yang membosankan, tapi terus dilakukan sampai jadi autopilot. Masalah anak muda hari ini adalah pingin hasil cepat tapi nggak mau proses lambat. Pingin sukses kayak YouTuber favorit, tapi lupa orang itu 6 tahun nggak dilihat siapa-siapa. Pingin badan ideal, tapi lupa fitness itu bukan sprint, tapi maraton. Pelan-pelan bukan berarti lambat. Pelan-pelan berarti stabil. Dan stabil lebih penting dari spektakuler. Tujuanmu bukan jago di awal, tapi kuat di akhir. Bagian 6. Sistem lebih penting dari tujuan. Tanpa sistem, kamu cuma numpang ngimpi. Sekarang kita masuk ke konsep yang sering disalahpahami banyak anak muda. Tujuan itu penting, tapi sistem itu yang menentukan apakah tujuanmu cuma jadi mimpi atau jadi kenyataan. Kalau tujuan itu ibarat alamat, sistem itu jalan yang kamu pilih. Kamu mau ke mall, tapi kalau lewat hutan, ya nyasar. Kamu mau sukses, tapi kalau kebiasaanmu berantakan, ya hidupmu juga nggak kemana-mana. Masalah anak muda itu gini, terlalu banyak nulis target, terlalu sedikit bikin sistem. Bikin goal gampang, yang susah itu bangun kebiasaan yang sesuai dengan goal. Contoh, kamu mau turun 10 kilo, oke, tujuannya jelas. Tapi sistemmu apa? Kalau sistemmu masih tidur pagi, makan random, minum manis tiap sore, ya itu bukan diet namanya. Itu festival gula. Atau kamu mau jadi produktif? Siap. Tapi kalau sistemmu masih buka HP tiap 7 menit, kerja sambil buka 12 tab YouTube, dan nunda tugas sampai mepet deadline, ya itu namanya latihan menjadi atlet panik, bukan produktif. Inilah kenapa tujuan tanpa sistem itu bohong. Semangat doang nggak cukup. Tulisan di jurnal nggak cukup. Quotes motivasi nggak cukup. Yang cukup adalah sistem harian yang kamu lakukan walaupun kamu lagi nggak mood. Sistem itu bukan hal besar, tapi hal kecil yang diulang-ulang sampai bodimu hafal tanpa disuruh. Kayak minum air di pagi hari, jalan 5-10 menit setelah makan,
baca 2 halaman sebelum tidur, nyimpen HP di luar kamar, ngerjain satu tugas kecil begitu duduk. Kecil, iya. Receh, iya. Tapi kalau diulang tiap hari, efeknya gede. Sistem itu bikin kamu maju walaupun semangat lagi drop. Sistem itu bikin kamu produktif walaupun mood lagi kacau. Sistem itu bikin kamu tetap on track walaupun hidup lagi ribet. Dan yang paling penting, sistem bikin kamu gak perlu mikir terus-terusan. Bayangin kalau setiap hari harus mikir keras buat hal-hal kecil. Capek mental. Kebiasaan kecil otomatis itu sebenarnya otak hemat energi. Kalau sistem kamu bagus, kamu menang bahkan sebelum berjuang. Jadi, kalau tujuanmu nggak jalan-jalan, jangan salahin takdir. Cek dulu sistemmu. Kalau sistemmu kacau, hidupmu ikut kacau. Lanjut ke bagian 7. Bagian 7. Progres lambat itu bukan gagal. Kamu cuma terlalu buru-buru pengen keren. Sekarang kita bahas topik sensitif buat banyak anak muda. Progres lambat. Kebanyakan orang bukan gagal, tapi nyerah terlalu cepat. Dan penyebabnya simpel. Mereka berharap progres itu cepat, dramatis, dan instagramable. Padahal kenyataannya, progres itu membosankan. Progres itu kecil. Progres itu kadang gak kelihatan. Kayak nanam biji cabai. 3 hari pertama gak ada apa-apa. 2 minggu kemudian baru nongol seupil. Sebulan kemudian baru kelihatan hidupnya. Masalahnya, anak muda hari ini hidup di dunia serba instan. Lapar, tinggal order. Bosen, scroll. Pengen validasi, post story terus refresh. Makanya, pas ngebangun kebiasaan yang hasilnya nggak cepat muncul, langsung merasa, aku gagal, aku nggak berbakat, atau bahkan, aku emang ditakdirkan nggak bisa. Padahal bukan begitu cara kerja perubahan. Perubahan itu bukan roket NASA yang langsung meluncur ke langit. Perubahan itu lebih mirip es batu di ruangan dingin. Kamu panasin 1 derajat, gak terjadi apa-apa. Tambah 1 derajat lagi, masih sama. Tambah lagi, sampai akhirnya di titik tertentu, es itu meleleh. Dan waktu meleleh itu bukan karena derajat terakhir doang, tapi karena akumulasi semua usaha sebelumnya. Sama kayak hidupmu, 1 halaman per hari mungkin gak bikin kamu terasa pintar. 3 menit jogging mungkin gak bikin kamu merasa atletis. 5 ridu per hari mungkin gak bikin kamu merasa kaya. Tapi kalau kamu ulang sebulan, 3 bulan, setahun, hasilnya bisa bikin kamu kaget sendiri. Progres lambat itu bukan tanda kamu gagal. Progres lambat itu tanda kamu lagi di jalur yang benar. Yang salah itu kalau kamu berhenti. Ingat, kamu bukan gagal karena lambat. Kamu gagal kalau kamu berhenti di tengah jalan. Konsisten itu tidak keren di mata orang lain, tapi dia sangat keren di masa depanmu. Jadi kalau kamu lagi ngerasa, kok gak ada hasilnya ya? Tenang, itu normal. Teruskan, karena kamu lagi nanam, bukan numpahin cat. Lanjut ke bagian 8. Bagian 8. Lingkungan itu lebih penting dari niat. Jangan andalkan mood, andalkan settingan hidup. Sekarang kita bahas hal yang sering diremehkan. Lingkungan. Banyak anak muda merasa mereka kurang disiplin, kurang niat, kurang semangat. Padahal masalah utamanya bukan kurang niat, tapi lingkungan sekitar bikin kamu gagal sebelum mulai. Contoh paling klasik, kamu niat mau produktif, tapi meja kerja kamu kayak gudang barang hilang. Belajar di situ rasanya kayak disuruh fokus di tengah badai. Atau kamu pengen diet, tapi kulkas kamu isinya cuma es krim dan minuman manis. Atau kamu mau kurangi HP, tapi HP selalu ada di tangan kayak organ tambahan. Lingkungan itu kayak remote control hidupmu. Kalau kamu nggak atur, ya kamu dikendalikan. Karena gini, niat itu gampang goyah, mood itu gampang berubah, motivasi itu gampang mati. Tapi lingkungan, dia setia. Apa yang kamu lihat setiap hari, itulah yang jadi kebiasaan. Makanya, trik supaya kebiasaanmu nempel bukan cuma soal niat, tapi soal settingan hidup. Atur lingkunganmu biar kebiasaan baik jadi gampang dan kebiasaan buruk jadi susah. Kalau kamu mau minum air banyak, taruh botol air di mana-mana kayak sponsor air minum. Kalau kamu mau baca buku, taruh buku di meja makan, kasur, tas, pokoknya di radius 3 meter dari kamu.
Kalau kamu mau produktif, rapihin meja sampai bersih dari godaan. Kalau kamu mau kurangi main HP, taruh HP di tempat ribet, biar setiap mau ambil kamu ngerasa sedang menjalani misi rahasia. Lingkungan yang benar bisa membuat kamu disiplin tanpa harus maksa diri. Lingkungan yang salah bikin kamu kalah bahkan sebelum mulai. Bahkan orang paling rajin pun bakal tumbang kalau lingkungannya kacau. Dan orang paling mager pun bisa berubah kalau lingkungannya mendukung. Intinya gini, kalau kamu punya tujuan besar, tapi lingkunganmu tidak disetting untuk mendukung tujuan itu, kamu kayak lagi mendaki gunung tapi pakai sendal jepit. Bisa sih, tapi capeknya kebangetan. Jadi sebelum menyalahkan diri sendiri, coba cek dulu, apa lingkunganmu bikin hidup lebih mudah atau justru lebih ribet. Kalau mau hidup berubah, mulai dari sekitar kamu dulu. Lanjut ke bagian 9. Bagian 9. Jangan tunggu sempurna. Mulai sambil berantakan. Ini bagian penting banget, karena banyak anak muda terjebak dalam pola pikir perfeksionis. Tapi perfeksionisnya cuma di niat, bukan di tindakan. Kamu nunggu momen yang sempurna, kondisi yang ideal, perlengkapan yang lengkap, suasana hati yang mendukung. Padahal kalau nunggu semuanya sempurna, ya kamu gak akan mulai sampai 2037. Contoh nih, kamu mau mulai olahraga. Niatnya nunggu beli sepatu baru, outfit baru, earphone baru, botol minum estetik, playlist khusus. Akhirnya, ketika semua udah lengkap, semangatnya keburu expired. Atau kamu mau mulai journaling, nunggu beli buku bagus, pulpen mahal, meja bersih, lilin aromaterapi. Hasilnya apa? Journaling cuma jadi wishlist, bukan kebiasaan. Atau kamu mau mulai bisnis, nunggu modal gede, logo profesional, feed Instagram rapi. Padahal yang penting itu mulai dulu, meraba dulu, belajar sambil jalan. Masalahnya, pikiran perfeksionis itu kelihatan keren di kepala, tapi bikin tindakan kamu lumpuh. Ini yang disebut kreatif menunda dengan gaya. Padahal perubahan itu jarang dimulai dalam kondisi ideal. Perubahan itu biasanya dimulai saat kamu bilang, udahlah, gas walaupun berantakan. Mulai sedikit, mulai asal hidup, mulai seadanya. Yang penting mulai. Karena begini, kebiasaan itu bukan soal gimana kamu mulai, tapi soal gimana kamu bertahan. Kamu bisa mulai dari hal sekecil mungkin, asal kamu konsisten. Sekali kamu berjalan, kamu bakal pelan-pelan menemukan ritme dan meningkatkan standar kamu sendiri. Yang penting, itu mulai bergerak. Kalau nunggu siap dulu, kamu nggak akan pernah siap. Kamu baru jadi siap setelah memulai, bukan sebelum memulai. Sambil berantakan itu normal. Sambil bingung itu normal. Sambil salah-salah sedikit juga normal. Yang nggak normal adalah diem terus sambil berharap hidup berubah. Mulai sekarang, ubah prinsipnya. Bergerak dulu, rapihin belakangan. Action dulu, upgrade kemudian. Karena masa depanmu tidak datang dari rencana paling sempurna, tapi dari langkah paling kecil yang kamu lakukan hari ini. Lanjut ke bagian 10. Bagian 10. Kalau jatuh, ya bangun lagi. Kebiasaan itu bukan tentang sempurna, tapi tentang balik ke jalur. Sekarang, kita masuk ke realita yang sering bikin anak muda down. Kamu bikin kebiasaan, tapi tiba-tiba bolong. Kemarin rajin olahraga, hari ini mager. Kemarin baca buku, hari ini lupa. Kemarin diet, hari ini ketemu promo makan all you can eat. Dan apa yang biasanya terjadi? Langsung stres, langsung merasa gagal. Langsung bilang, udahlah, nggak cocok buat gue deh. Padahal yang bikin kamu gagal bukan bolongnya. Yang bikin kamu gagal adalah sikap sekali gagal, selamanya gagal. Padahal itu cuma mindset dramatis, bukan kenyataan. Gini ya, manusia itu bukan robot. Pasti ada capeknya, pasti ada bolongnya, pasti ada hari di mana kamu cuma pengen jadi guling manusia. Dan itu normal. Yang penting bukan kamu nggak pernah jatuh. Yang penting adalah kamu balik lagi setelah jatuh. Ada satu aturan emas dalam dunia kebiasaan. Jangan bolong 2 kali berturut-turut. Bolong sekali, wajar. 2 kali, itu bahaya. 3 kali, itu kamu bikin acara reuni sama kebiasaan lama. Makanya kalau kamu jatuh, jangan tunggu minggu depan baru balik. Jangan tunggu mood. Jangan tunggu motivasi surgawi turun. Balik aja, bahkan sedikit. Nggak bisa olahraga 30 menit? Ya udah, jalan 3 menit.
Nggak bisa baca 10 halaman? Baca satu paragraf. Nggak bisa diet full? Minimal jangan tambah dosa makanan. Kebiasaan itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal keberlanjutan. Yang konsisten menang, yang dramatis kalah. Lihat atlet, musisi, atau orang sukses manapun. Mereka semua pernah jatuh, tapi mereka cepat balik. Itu bedanya. Dan satu lagi, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu bukan gagal, kamu cuma manusia. Bolong itu bukan akhir, kecuali kamu memutuskan berhenti. Jadi, kalau kamu lagi down karena merasa nggak konsisten, tenang dulu. Ambil nafas. Balik pelan-pelan, ulangi lagi. Pokoknya jangan biarkan satu kesalahan kecil menghancurkan 100 hari niat baikmu. Lanjut ke bagian 11. Bagian 11. Tamparan halus, hidupmu itu tanggung jawabmu. Nggak ada satupun orang yang bisa bikin kamu berubah kalau kamu nggak mau. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling pedas tapi paling penting. Siapkan mental. Ini bukan buat ngegas kamu, tapi buat nyadarkan kamu. Banyak anak muda merasa hidup mereka nggak berubah karena nggak ada kesempatan, nggak ada dukungan, nggak ada motivasi, nggak ada waktu, pokoknya serba nggak ada. Padahal yang sebenarnya nggak ada adalah tanggung jawab personal. Kita sering lupa bahwa pada akhirnya hidup itu bukan ditentukan orang lain, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Bukan oleh guru, bukan oleh pacar, bukan oleh orang tua, bukan oleh motivator YouTube. Mereka cuma bisa ngomong, yang jalan tetap kamu. Nih, realitanya. Kalau kamu mau hidup berubah, kamu harus berhenti nunggu disuruh. Berhenti nunggu momen, berhenti nunggu mood, berhenti nunggu dukungan yang sempurna. Hidup kayak game open world. Orang lain cuma NPC. Kamu pemain utamanya. Kalau kamu nggak gerak, ya tokoh utamanya cuma berdiri bengong. Dan jangan berharap ada yang datang menyelamatkan kamu. Itu bukan film drama Korea. Nggak ada orang yang akan tiba-tiba muncul dan bilang, aku akan memperbaiki hidupmu. Nggak ada. Yang ada cuma kamu dan keputusan-keputusan kecilmu. Kamu mau pintar? Kamu baca. Kamu mau sehat? Kamu gerak. Kamu mau sukses? Kamu belajar. Dan bangun skill. Kamu mau berpenghasilan? Kamu bangun value. Kalau kamu nggak mau gerak, nggak ada yang bisa memaksa. Karena perubahan tidak terjadi pada orang yang menunggu. Perubahan terjadi pada orang yang mulai duluan meskipun masih kocak, masih bingung, dan masih banyak salahnya. Dan ingat ini baik-baik. Orang boleh nolak kamu, keadaan boleh bikin sulit, tapi kamu sendiri jangan ikut meninggalkan dirimu sendiri. Kamu satu-satunya orang yang bisa konsisten ada untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu tepati janji kecil ke diri sendiri setiap hari, hidupmu pelan-pelan naik. Kalau kamu sendiri yang melanggar janji itu, ya nggak heran hidupmu nggak berubah-ubah. Akhirnya, kamu harus berani bilang, aku ambil tanggung jawab penuh atas hidupku. Karena dari situlah perubahan dimulai. Lanjut ke bagian 12. Bagian 12. Upgrade itu pelan, tapi pasti. Konsisten kecil. Bagian 12. Upgrade itu pelan, tapi pasti. Konsisten kecil ngasih hasil besar. Kita udah ngobrol panjang soal kebiasaan, identitas, lingkungan, sistem, dan segala drama hidup anak muda. Sekarang, kita rangkum satu hal penting. Hidupmu bisa berubah drastis hanya lewat hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Banyak orang berpikir perubahan besar datang dari momen besar. Padahal, perubahan besar justru lahir dari serangkaian langkah kecil yang kelihatannya sepele. Dan sering banget, perubahan itu baru kelihatan setelah lama kamu jalan, bukan saat kamu mulai. Ibarat bangun otot. Pertama kali nge-gym, badan cuma pegel. 2 minggu, masih pegel. Sebulan, baru sedikit kelihatan. Tapi setelah 6 bulan, tiba-tiba tubuh kamu ngomong, kok gue makin keren? Kebiasaan kecil itu seperti bunga cicilan. Kamu nggak sadar, tapi semakin lama, semakin bengkak hasilnya. Masalahnya, banyak anak muda mikir, kecil gini doang, mana bisa ngubah hidup? Padahal, justru karena kecil itulah, dia bisa diulang tiap hari tanpa drama. Coba bayangin,
Kalau kamu belajar 10 menit per hari, setahun itu jadi ratusan jam. Kalau kamu baca 2 halaman per hari, setahun kamu selesai puluhan buku. Kalau kamu nabung 5.000 per hari, setahun itu 1,8 juta. Kalau kamu olahraga 5-10 menit tiap hari, setahun tubuhmu beda banget. Kecil tapi sering, lebih kuat daripada besar tapi sekali. Nah, disinilah anak muda sering salah paham. Mereka merasa perubahan harus spektakuler. Padahal yang spektakuler itu bukan aksinya, tapi akumulasinya. Kamu nggak perlu jadi versi sempurna dari dirimu. Cukup jadi versi lebih baik sedikit dari kemarin. Itu aja kalau kamu ulang tiap hari, hasilnya gila-gilaan. Dan jangan remehkan langkah kecil. Langkah kecil itu fondasi dari langkah besar nanti. Selama kamu jalan, kamu menang. Selama kamu terus ulang, kamu berkembang. Selama kamu nggak menyerah, kamu akan sampai. Jadi, ingat, upgrade itu bukan kompetisi. Upgrade itu perjalanan pribadi. Pelan nggak apa-apa. Yang penting kamu lanjut. Lanjut ke bagian 13. Bagian 13. Kenapa kamu perlu punya versi diri masa depan di kepala? Sekarang kita masuk bagian yang sering dilewati banyak anak muda. Membayangkan versi diri masa depan. Bukan versi halu yang tiba-tiba kaya, punya rumah 3 lantai, punya abs 8 kotak dan ketemu jodoh yang mirip idol Korea. Bukan itu. Yang kita maksud di sini adalah bayangan realistis tentang dirimu yang lebih baik dari sekarang. Karena tanpa arah, kebiasaan kecil jadi kayak jalan tanpa tujuan. Capek, tapi nggak tahu mau kemana. Coba pikirin ini sebentar. Kalau semua kebiasaan kecilmu hari ini, kamu ulang selama setahun, kamu bakal jadi versi diri yang kayak apa? Bakal lebih sehat? Atau makin jauh dari sehat? Bakal lebih terampil? Atau skillmu stagnan? Bakal lebih tenang? Atau makin mudah panik? Bakal lebih stabil keuangan? Atau makin hancur karena jajan impulsif? Versi diri masa depan itu bukan ramalan. Itu hasil dari kebiasaan hari ini. Makanya kamu butuh gambaran jelas. Aku ingin jadi orang seperti apa dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Dan jangan takut menjawabnya. Karena kalau kamu nggak menentukan jawabannya, hidupmu bakal ditentukan oleh kebiasaan lama yang asal-asalan. Coba bayangkan versi terbaik dirimu. Orang yang bangun pagi tanpa drama. Orang yang baca sedikit tiap hari. Orang yang makan lebih sehat meski masih jatuh sekali-sekali. Orang yang bisa bilang, enggak, kegodaan enggak penting. Orang yang makin paham apa yang dia mau dalam hidup. Kalau versi itu terasa jauh, tenang, enggak ada yang nyuruh kamu berubah drastis minggu depan. Yang penting kamu mulai bergerak mendekati versi itu, walaupun cuma 1% tiap hari. Gini cara mikirnya. Setiap kebiasaan kecil itu kayak suara voting. Setiap kali kamu pilih habit baik, kamu ngevote untuk masa depan yang kamu mau. Setiap kali kamu pilih habit buruk, kamu ngevote buat masa depan yang kamu nggak suka. Dan tugasmu bukan langsung jadi sempurna. Tugasmu cuma memastikan jumlah voting ke arah yang benar lebih banyak daripada voting ke arah yang salah. Kamu nggak harus menang 100-0. Menang 5149 aja sudah cukup untuk menang pemilu masa depanmu sendiri. Lanjut ke bagian 14. Bagian 14. Kebiasaan kecil itu kayak bunga berbunga. Awalnya biasa aja, lama-lama jadi ngeri. Setelah kita ngomongin soal versi diri masa depan, sekarang kita harus bahas satu konsep yang bikin kebiasaan kecil itu begitu powerful. Efek pengganda atau compound effect. Ini istilah keren untuk hal sederhana. Hal kecil yang diulang lama-lama jadi gede banget. Sayangnya, banyak anak muda ngerasa hasilnya terlalu pelan, jadi gampang bosan. Karena kita terbiasa sama hal instan. Makan instan, hiburan instan, semuanya tinggal klik. Tapi kebiasaan, nggak bisa begitu. Kebiasaan kecil itu ibarat nabung receh. Hari ini, cuma 5.000. Besok, cuma 5.000. Lusa, cuma 5.000. Sebulan, lumayan. Setahun, tiba-tiba kamu punya tabungan yang kamu sendiri nggak nyangka. Begitu juga dengan hal lain. Olahraga 5 menit per hari dalam seminggu mungkin nggak kelihatan.
Dalam sebulan mungkin cuma terasa lumayan seger. Tapi dalam 6 bulan, tubuhmu berubah tanpa kamu sadari. Belajar 10 menit per hari juga begitu. Dalam sehari nggak ada yang berubah. Dalam 3 hari kamu masih gelisah pingin buka HP. Tapi dalam 3 bulan, kamu jadi jauh lebih pintar daripada versi kamu yang dulu. Masalahnya kebanyakan orang cuma mau hasil akhir, tapi nggak mau proses ngebangun pondasi. Padahal pondasi itu memang membosankan dan nggak keren. Nggak bisa dipamerin di Instagram, nggak bikin views naik, tapi pondasi itulah yang bikin perubahan bertahan lama. Gini deh, kalau kebiasaan diutamakan pohon, hari pertama kamu tanam bentuknya cuma tanah basah. Hari kedua masih tanah basah. Hari ketiga masih nihil. Tapi tiba-tiba pada hari ke-20 atau ke-30 nongol titik hijau kecil. Dan itu bukan hasil satu hari. Bagian 15. Kebiasaan baik itu harus dibikin autopilot, biar kamu jalan bahkan saat lagi males. Sekarang kita masuk ke teknik yang bikin kebiasaan nempel kuat banget. Bikin kebiasaan jadi otomatis, alias autopilot mode. Karena jujur aja, kalau hidupmu bergantung pada mood, niat, atau motivasi, ya tamatlah sudah. Mood anak muda itu kayak cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan badai, padahal 5 menit lalu matahari terik. Makanya kebiasaan harus dibikin sedemikian rupa, sampai kamu bisa ngejalanin tanpa mikir. Bukan karena kamu robot, tapi karena kebiasaan otomatis itu bikin hidup jadi lebih ringan. Contoh autopilot yang simple. Bangun tidur, minum air. Masuk kamar, taruh HP di luar. Selesai makan, jalan 5 menit. Mau tidur, baca 2 halaman. Saking otomatisnya, kamu nggak mikir, aku harus melakukan ini. Tapi tubuhmu langsung bergerak. Masalahnya, banyak orang salah start. Mereka bikin kebiasaan yang terlalu susah untuk dijadikan otomatis. Contoh, bangun tidur, workout 1 jam. Selesai makan, meditasi 30 menit. Mau tidur, baca 50 halaman. Ini bukan otomatis, ini siksaan diri. Kalau kamu mau sesuatu jadi autopilot, itu harus bener-bener gampang. Gampang banget. Sampai otak kamu nggak punya alasan buat nolak. Mulai kecil, kecil banget. Kayak olahraga 5 menit, baca 1 halaman, meditasi 1 menit, rapihin 1 barang. Begitu kamu berhasil melakukan hal kecil itu berkali-kali, tubuhmu mulai hafal dan itu berubah jadi ritme. Dari ritme muncul konsistensi. Dari konsistensi muncul identitas. Dari identitas muncul hasil besar. Autopilot itu bukan berarti kamu nggak usaha. Autopilot itu berarti kamu bikin hidupmu lebih mudah dengan mengurangi jumlah keputusan yang harus kamu pikirkan. Semakin sedikit keputusan kecil yang kamu buat tiap hari, semakin besar energi yang kamu punya untuk hal penting. Orang sukses itu bukan lebih kuat, mereka cuma lebih sedikit mikir hal remeh, karena semuanya udah jadi kebiasaan otomatis. Dan kalau kamu bisa bikin 5-10 kebiasaan kecil jadi otomatis, hidupmu bakal berubah tanpa kamu sadari. Ingat, kebiasaan otomatis itu bukan soal disuruh, tapi soal dibiasakan. Lanjut ke bagian 16. Bagian 16. Habit stacking dan small wins, cara bikin kebiasaan nyambung tanpa pusing. Sekarang kita masuk ke salah satu teknik paling simple tapi paling efektif dalam dunia perkebiasaan, habit stacking dan small wins. Ini teknik yang bikin kamu bisa bangun kebiasaan dengan cara nyambung, bukan maksa. Ibaratnya kayak colokan teh, sekali colok langsung bisa sambung ke banyak hal. Pertama, kita bahas small wins. Ini konsep bahwa kemenangan kecil setiap hari jauh lebih kuat daripada kemenangan besar yang cuma terjadi sesekali. Masalah anak muda itu suka cari kemenangan besar tapi lupa bangun kemenangan kecil. Contoh, baru jogging sehari langsung pengen badan kayak atlet. Baru baca 3 halaman langsung pengen jadi jenius.
Baru nabung 2 hari, langsung pengen saldo meledak. Padahal, kemenangan kecil, sekecil apapun, itu penting banget buat bikin otak kamu bilang, seru juga ya ternyata. Small wins ini yang bikin kamu betah jalan lama-lama. Kayak bangun lebih cepat 5 menit. Minum 1 gelas air setelah bangun. Baca 1 halaman sebelum tidur. Ngerjain 1 tugas kecil dalam 2 menit. Kelihatannya sepele, tapi itu yang bikin kamu ngerasa, oke, gue bisa nih. Nah, sekarang masuk ke habit stacking. Ini teknik menyambungkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang sudah otomatis. Tujuannya, supaya kamu nggak perlu mikir keras, tinggal ikut alur aktivitas yang sudah ada. Contoh paling gampang, selesai sikat gigi, baca 1 halaman. Selesai makan, jalan 5 menit. Selesai mandi, minum air segelas. Selesai kerja, rapihin meja 1 menit. Sebelum tidur, tulis 1 kalimat jurnal. Teknik ini jenius karena kamu nggak mulai dari nol. Kamu numpang ke kebiasaan yang sudah nempel. Kayak numpang wifi tetangga. Tinggal connect, gak ribet-ribet. Dengan habit stacking, kamu bikin hidup kamu punya ritme alami. Kebiasaan baik jalan mengikuti rutinitas yang sudah ada, bukan melawan. Ini bukan soal jadi super produktif. Ini soal bikin hidup kamu lebih mulus, lebih stabil, dan lebih gampang dijalanin. Dan kalau kamu punya 4 hingga 7 habit stacking kecil setiap hari, hidupmu bakal berubah tanpa kamu sadar. Smooth banget, sampai kamu heran, kok gue tiba-tiba jadi rajin ya? Jawabannya, karena habit stacking bekerja di belakang layar. Lanjut ke bagian 17. Bagian 17. Kebiasaan adalah investasi masa depan. Yang kamu tanam hari ini, kamu tuai nanti. Sekarang kita sampai ke bagian yang sifatnya lebih dewasa. Bukan 18 plus, tapi 18 tahun ke atas yang mulai mikir masa depan. Karena jujur aja, banyak anak muda mikir perubahan itu untuk sekarang. Padahal, perubahan itu buat masa depan. Kebiasaan itu bukan sekedar hal kecil yang kamu lakukan hari ini, tapi investasi jangka panjang. Setiap rutinitas kecil yang kamu ulang, itu kayak naruh uang ke tabungan masa depan. Memang nggak kerasa hari ini, tapi beberapa bulan lagi, setahun lagi, hidupmu bakal berubah jauh. Masalahnya, manusia modern, apalagi anak muda, nggak suka yang hasilnya lama. Karena kita udah terbiasa sama semuanya yang instan. Pesan makanan cepat, cari hiburan cepat, cari jawaban cepat, cari validasi cepat. Tapi perubahan nyata nggak bisa cepat. Kalau cepat, itu bukan perubahan, itu sulap. Kebiasaan kecil itu seperti menanam pohon. Hari ini kamu tanam, besok tanahnya masih diam. Seminggu masih belum kelihatan. Sebulan baru muncul tunas kecil. Setahun baru kelihatan batangnya. Tapi 5 tahun kemudian, pohon itu bisa jadi tempat berteduh, tempat hidup, bahkan tempat berbuah. Begitu pula hidupmu. Coba bayangkan 2 versi kamu setahun dari sekarang. Versi A, tidak pernah mulai atau mulai tapi berhenti. Masih dikuasai kebiasaan lama. Masih penuh penyesalan, tapi itu-itu saja. Versi B, naik 1% tiap hari. Pelan tapi stabil. Tidak perfeksionis, tapi konsisten. Lebih sehat, lebih tenang, lebih terampil, lebih siap menghadapi hidup. 2 versi itu bedanya bukan pada keberuntungan, bukan pada bakat, bukan pada privilege. Bedanya cuma di kebiasaan kecil sehari-hari. Dan ini real talk. Kamu gak bisa mengontrol masa depan secara pasti, tapi kamu bisa mengontrol sistem dan kebiasaan yang bentuk masa depan itu. Hidupmu 5 tahun dari sekarang, itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi hasil dari ribuan keputusan kecil yang kamu ulang tanpa sadar. Kalau kamu tanam hal kecil yang baik tiap hari, masa depanmu akan baik. Kalau kamu tanam hal kecil yang buruk tiap hari, masa depanmu ikut kacau. Sesimpel itu. Kamu tinggal pilih, kamu mau nanam apa? Lanjut ke bagian 18. Bagian 18. Ini bukan akhir. Ini pintu masuk versi baru dirimu. Kita sudah lewat 17 bagian penuh pembahasan. Canda tawa, tamparan halus, contoh absurd dan kenyataan pahit yang dibungkus lucu. Sekarang saatnya menutup perjalanan ini. Bukan dengan motivasi lebay, tapi dengan realita yang enak didengar dan enak dijalani. Begini kuncinya. Hidup tidak berubah karena satu tindakan besar. Hidup berubah karena ribuan tindakan kecil yang kamu ulang setiap hari. Sebanyak apapun teori yang kamu dengar, sebanyak apapun video motivasi yang kamu konsumsi, sebanyak apapun niat baik di kepala kamu,
Semuanya nggak akan jadi apa-apa kalau tidak diubah jadi kebiasaan kecil. Dan kebiasaan kecil itu bukan tentang jadi sempurna. Bukan tentang bangun jam 5 pagi. Bukan tentang jadi produktif seharian. Bukan tentang makan sehat tiap jam. Bukan tentang olahraga sampai pingsan. Atau journaling sampai penuh satu buku. Kebiasaan kecil itu tentang satu hal. Melakukan hal yang kecil, tapi benar secara konsisten. Bahkan kalau kamu hari ini mulai dari hal yang kelihatannya receh banget. Minum air setelah bangun, baca satu halaman, olahraga 5 menit, rapiin meja sebentar. Itu sudah lebih baik daripada nol. Dan kalau kamu ulang terus, dunia ini mau nggak mau akan memberi kamu hasilnya. Percaya deh, versi terbaik diri kamu itu bukan superhero. Versi terbaik diri kamu itu adalah kamu yang sudah bosan sama kebiasaan lama dan akhirnya bilang, "Udah, gue gas pelan-pelan aja deh." Dan itu cukup. Kamu tidak perlu membuktikan ke orang lain. Kamu tidak perlu bikin orang kagum. Kamu hanya perlu tepat waktu ke diri sendiri. Ingat ini sebagai kalimat penutup. Kalau kamu naik 1% setiap hari selama setahun, kamu bakal jadi 37 kali lebih baik dari versi kamu yang sekarang. Angka itu nggak datang dari keberuntungan. Datang dari kebiasaan. Ini perjalanan panjang, tapi bukan perjalanan berat. Ini bukan sprint. Ini jalan santai, tapi konsisten. Hari ini kamu sudah belajar banyak. Besok kamu tinggal mulai kecil. Lusa kamu ulang. Minggu depan kamu mulai ngerasain ritmenya. Bulan depan kamu mulai beda. 6 bulan nanti kamu bakal bilang, "Gila, ternyata bisa ya." Dan setahun dari sekarang, versi kamu hari ini bakal bilang, "Wah, gue bangga banget sama diri gue yang dulu mulai kecil-kecil." Ini bukan akhir. Ini awal versi baru kamu.